kali ini kita akan mempelajari tentang gagasan perumusan dasar negara oleh Angelina Romaitoye Shanipar, MPM 210910056. Dengan dosen pengampu Ibu Darinda Sofia Tanjung, SPD, MPD. Kami berikanlah kepada dia kebijaksanaan dan kesabaran menghadapi kami. Amin. Bapak dan Ibu. Oke, sekarang pembelajaran kita hari ini adalah gagasan perumusan dasar negara. Nah, siapa tahu itu gagasan? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Gagasan adalah sebuah ide pemikiran di mana pemikiran ini akan dituangkan sebagai dasar negara kita. Siapa yang datang hari ini? Banyak, Bu. Tina, Bu. Dina, Angela, Rian, Sophia. Kenapa mereka tidak datang? Nggak tahu. Izin, Bu. Izin mereka. Iya, Bu. Oke, oh gitu ya. Oke, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini di mana peserta didik dapat mengetahui rumusan negara dan apa saja itu fungsi dan manfaat pada BPUPKI dalam rumusan negara. Nah, selanjutnya itu sebelum kita masuk pembelajaran kita akan menyaksikan sebuah video. Dokuritsujion Tio Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) berawal dari pemberian janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Organisasi yang beranggotakan 74 orang, 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang ini mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. BPUPKI ini beranggotakan 67 orang dengan Ketua Dr. Rajiman Widi Diningrat. Pada hari pertama sidang, Dr. Rajiman meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Permintaan ini pada hari pertama tanggal 29 Mei dipenuhi oleh Muhammad Yamin yang mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara tersebut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo menyampaikan butir-butir nilai yang diusulkannya menjadi dasar negara. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Hampir separuh anggota badan tersebut menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Namun belum ada satupun yang memenuhi syarat suatu sistem filsafat dasar untuk membangun Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapatkan giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno berpidato 5 dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Insinyur Soekarno menyampaikan nama yang tepat untuk kelima dasar negara yang disampaikan. Nama kelima dasar itu adalah Pancasila. Dilanjutkan Bung Karno, kelima dasar itu dapat diperas menjadi 3 dasar Indonesia merdeka: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan bila diperas lagi menjadi 1 dasar saja, menjadi gotong royong. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu. Dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan anggota-anggotanya adalah Muhammad Hatta, Sutarjo Karto Hadikusumo, Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Panitia ini bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggotanya. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil ini mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI yang sebagian diantaranya sedang menghadiri sidang Chuo Sangin, sebuah badan penasihat yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang.
Pada pertemuan tersebut dibentuk sebuah panitia kecil lain yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujono, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, A.K.H. Muzakir, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 dibentuk untuk mencari modus antara apa yang disebut golongan Islam dan apa yang disebut golongan kebangsaan mengenai soal agama dan negara. Panitia kecil ini berhasil mencapai modus itu yang diberi bentuk suatu rancangan pembukaan hukum dasar. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta termaktub rumusan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sore hari pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaan, Muhammad Hatta menerima utusan dari Indonesia Timur yang menyatakan isi sila pertama sebagaimana Piagam Jakarta tidak mewakili mereka, sehingga kemungkinan mereka akan melepaskan diri dari negara Indonesia yang belum sehari merdeka. Oleh karena itu, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, terdapat perubahan dari materi yang dihasilkan oleh BPUPKI. Antara lain, 1. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Pada pasal 6.1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. 5. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Pancasila sebagai konsep dasar negara lahir pertama kali pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Kemudian Setelah kita menonton video, nah kita akan melanjutkan ke penelitian BPUPKI. Jadi BPUPKI adalah singkatan daripada penelitian usaha-usaha percepatan kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan Kongressku Tinggi Kosohai. BPUPKI adalah badan bantuan Jepang yang dibentuk oleh menentukan kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. Nah, BPUPKI ini bertujuan untuk menempati janji Jepang dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ketua dari BPUPKI itu sendiri yaitu Dr. Andes KRT Tajikman Dewaringrat. Nah, merupakan ketua dari BPUPKI. BPUPKI berjumlahkan anggota 26 anggota. Selanjutnya, nah, ada pun tugas dan manfaat BPUPKI. Nah, dibacakan oleh anak Ibu Martina. Tugas dan manfaat BPUPKI. Yang pertama, penyelidikan dan persiapan kemerdekaan. Yang kedua, merumuskan dasar negara. Yang ketiga, penyusunan naskah konstitusi. Yang keempat, menyelidiki situasi politik dan sosial. Yang kelima, merumuskan tujuan dan cita-cita kemerdekaan. Yang keenam, membentuk panitia kecil. Yang pertama, menjalin kerjasama baik dengan pemerintah Jepang. Yang kedua, menemukan tokoh politik yang dapat diandalkan. Dan yang ketiga, mempertemukan tokoh-tokoh daerah dari Sabang sampai. Nah, ada pun tugas-tugasnya BPUPKI ini adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan membentuk juga naskah konstitusi dan menyusun atau merumuskan tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam waktu tersebut tuh masih dalam berperang tuh baru kemerdekaan. Nah, Indonesia belum memiliki tuh dasar negara dan rumusan negara itu belum ada dan membentuk panitia kecil dan manfaatnya itu membentuk atau menarik tokoh-tokoh dari Sabang sampai Merauke itu baru menemukan tokoh-tokoh politik yang dapat diandalkan. Nah, dalam pokok tersebut tuh dalam
agar rumusan-rumusan negara dapat terjalin. Selanjutnya Kak, nah ada pun hasil sidang PPKI yang pertama, Kak. Nah, akan dibacakan oleh Anak Ibu Ria. MR Muhammad Yamin pada pelaksanaan sidang pertama BPUPKI tanggal 28 Mei 1945. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah karena pada saat ini yang mendapat kesempatan pertama berbicara adalah Mr. Muhammad Yamin untuk menyampaikan mengenai buah pikirannya tentang dasar negara. Pidatonya berisi 5 asas dari negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Nah, yang pertama ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai tanggal 1 Juni tahun 1945. Dan ada Muhammad Yamin ini adalah pertama kali itu mencetuskan atau mengeluarkan pendapatnya yang bersifat ada 5. Beri kebangsaan, beri kemanusiaan, beri ketuhanan, beri kerakyatan, dan beri kesejahteraan sosial. Selanjutnya Kak, yang kedua akan dibacakan oleh Agnes. Baik, yang kedua itu dari Prof. Dr. Mr. Soepomo. Selanjutnya tampilan Prof. Dr. ini berpidato di hadapan sidang BPUPK pada tanggal 31 Mei 1945. Dalam pidatonya tersebut, beliau menyampaikan usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri dari 5 gagasan. Yang pertama itu persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Nah, pada Prof. Dr. Soepomo ini menyampaikan juga pendapatnya pada tanggal 31 Mei tahun 1945 itu ada 5 gagasan, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan. Nah, di dalam tersebut itu menyampaikan tuh pendapat-pendapatnya di dalam hal tersebut. Selanjutnya Kak, yang selanjutnya akan dibacakan Navia. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, usaha atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berbudaya. Nah, dalam pidato tersebut itu beliau mencetuskan berbagai kali pendapatannya pada tanggal 1 Juni. Nah, ada pun pendapat-pendapat tersebut sebanyak 5. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, dan ketiga ketuhanan dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berbudayaan. Nah, kesempatan ini merupakan salah satu nih juga keanggotaannya yang memberikan pendapat atau gagasannya tersebut. Selanjutnya Kan, nah hasil sidang BPUPKI yang kedua. Nah, adapun hasil sidang BPUPKI yang kedua ini adalah pada tanggal 10 Juli tahun 1945 dimulai sidang BPUPKI yang kedua. Yang BPUPKI ini membahas rancangan undang-undang dasar. Pada perancangan dan undang-undang dasar panitia disebut oleh istilah semata. Panitia perancangan undang-undang kecil untuk merumuskan rencana undang-undang setelah pasal-pasalnya. Dan ada juga 3 hal yang dibahas dalam putusan dalam panitia tersebut. Yang pertama itu pertanyaan undang-undang dasar. Yang kedua, pembukaan Universitas Piagam Jakarta. Nah, dalam yang kedua ini juga membahas tuh tentang Piagam Jakarta yang telah disampaikan di video tersebut. Yang kedua, tentang tubuh undang-undang dasar. Sidang kedua mempunyai 3 hal yang dilakukan oleh Islam
tiga hal tersebut adalah menjadi salah satu yang disampaikan Istiqlal Soekarno dalam sidang kedua. Utamanya Kak. Nah, PPKI ini juga tidak bertahan lama karena PPKI ini dibubarkan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Nah, dalam PPKI ini juga masa kerjanya itu sangat singkat, di mana ada juga pendapat yang mengenai berjalannya atau tugas-tugas PPKI yang tidak berjalan, dan ada juga yang berhasil. Yang berhasilnya adalah membutuhkan jasa negara yang mereka ini tak lain adalah Undang-Undang Dasar. Nah, jadi hasil atau tercapainya hasil kerjanya PPKI itu adalah Undang-Undang Dasar yang kita pakai sampai sekarang. Oke, selanjutnya apakah ada masih yang belum memahami materi kita pada hari ini? Tidak, Bu. Tidak lagi? Tidak, Bu. Oke, sekarang kita membentuk kelompok yang akan nanti dikerjakan di rumah. Nah, pertanyaan yang pertama itu, buatlah di dalam kertas itu hasil sidang PPKI yang pertama, yang ada 3 tokoh tersebut, Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nanti dikumpulkan pada saat kita nanti pertemuan selanjutnya. Nah, ada pun nanti materi kita pagi hari ini mengenai tentang PPKI, di mana PPKI adalah sebuah badan usaha kemerdekaan Indonesia, di mana memiliki anggota 26 anggota, dan tugas PPKI sendiri adalah merancang perusahaan negara yang memiliki juga manfaat, menemukan tokoh-tokoh politik dari Sabang sampai Merauke. Sekianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dibawakan oleh Anak Fatina. Silakan Nak untuk kita dan kita pulang. Sebelum kita pulang, ada langkah baiknya kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah selesai melaksanakan pembelajaran kami yang diajarkan oleh guru kami, supaya apa yang diajarkan oleh guru kami dapat berguna untuk masa depan kami. Hanya itu anakku, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum pembelajaran hari ini, terima kasih. Bye-bye.